Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, atas berbagai karunia, atas berbagai kebaikan yang selalu kita rasakan setiap saat, yang selalu kita rasakan setiap waktu. Karunia yang begitu banyak, kebaikan yang tak terbilang jumlahnya, dan kita betul-betul tenggelam dalam nikmat Allah. Lalu salawat dan salam semoga selalu tersampaikan, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kita bersaksi tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, hanya Allah satu-satunya. Dan kita bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, terkadang kita dapati sesuatu yang tidak mengenakan itu ternyata menjadi sebab bagi kebaikan yang besar, bagi kebaikan yang melimpah, kebaikan yang terus menerus untuk dunia dan bahkan akhirat kita. Sebagai misal, coba simak firman Allah berikut ini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad di jalan Allah, sedangkan berperang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Tapi bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu sangat baik untuk kalian, dan bisa jadi juga kalian suka sesuatu padahal sesuatu itu amat buruk, amat jelek untuk kalian. Ayat ini hadirin turun untuk mengingatkan kaum muslimin, para sahabat, bahwa berperang, berjihad di jalan Allah meskipun berat, meskipun gak enak, meskipun menyakitkan,
tapi itu adalah perkara yang mendatangkan kebaikan yang besar, sangat-sangat besar di dunia dan di akhirat nanti. Dan betullah para sahabat setelah turun ayat itu, setelah diingatkan seperti itu, mereka terdorong, mereka terpacu untuk terus berjihad, berperang karena Allah, di jalan Allah. Mereka bahkan mengharap terbunuh, tercincang ketika perang, menjumpai syahid karena Allah, di jalan Allah. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, dalam ayat lainnya Allah tekankan bahwa dalam sebagian perkara yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tidak nyaman untuk kita, ada kebaikan yang besar, ada kebaikan-kebaikan yang banyak, betul-betul banyak dan sangat banyak. Allah Ta'ala berfirman, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa jadi kalian tidak suka sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya, di dalam sesuatu itu. Artinya, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenakan yang menimpa seorang muslim, seorang muslimah, di dalamnya bisa jadi Allah telah siapkan kebaikan yang berlimpah ruah, betul-betul melimpah untuknya dan orang-orang di sekitarnya. Sungguh pengetahuan kita ini betul-betul terbatas, sedangkan Allah tidak. Allah Maha tahu dan jelas lebih tahu atas apa-apa yang Allah pilihkan untuk kita selama kita beriman dan bertakwa. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, hal yang seperti itu pernah terjadi pada diri Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah lahir 2 tahun sebelum lahirnya Rasulullah. Di masa bayinya Hamzah pernah disusui oleh Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah, 2 orang wanita yang nantinya juga menjadi ibu susuan untuk Rasulullah ketika kecil. Lalu Hamzah besar di kota Mekah, menjadi seorang laki-laki yang kuat, menjadi seorang laki-laki pemberani. Nyali Hamzah besar dan tidak kenal rasa takut, baik itu di medan perang ataupun di padang buruan. Tetapi dengan cerita seperti itu, Hamzah belum tertarik kepada Islam, belum tertarik masuk Islam sampai 6 tahun lamanya dari turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, Hamzah akhirnya masuk Islam ternyata karena perkara yang bukan lillahi ta'ala, bukan sesuatu yang karena Allah sifatnya. Dan itu adalah fakta. Semuanya bermula dari ulah Abu Jahal. Di dekat Bukit Sofa di satu siang, Abu Jahal berpapasan dengan Rasulullah. Waktu itu Abu Jahal menghamburkan kata-kata makian kepada Rasulullah, memberondong Nabi kita dengan kata-kata yang tidak pantas, mencaci maki Nabi kita secara habis-habisan. Bayangkan Rasulullah, Nabi kita, manusia yang Allah paling cintai, dihantam kata-kata yang tak pantas dari lisan manusia durjana, manusia laknat seperti Abu Jahal. Pada waktu itu Rasulullah diam, hanya diam, mendengarkan semua itu dan sabar. Rasulullah diam dan tahu Allah memerintahkan beliau untuk sabar, sabar dan sabar pada waktu itu. Kejadian itu hadirin berlangsung tak jauh dari rumah Abdullah bin Jad'an. Tidak ada saksi mata kecuali seorang budak milik Abdullah bin Jad'an, seorang sesepuh Quraisy. Lalu tidak lama dari peristiwa, setelah Abu Jahal pergi, setelah Rasulullah pulang, lewat di TKP, lewat di lokasi itu,
Hamzah yang baru saja pulang dari berburu, capek, lelah, bahkan juga belum sempat istirahat, sementara busurnya tergantung di bahu. Hamzah datang lalu dihampiri oleh budak yang menjadi saksi peristiwa tadi, dan mengalirlah cerita tentang perlakuan Abu Jahal kepada Rasulullah. Kita bisa bayangkan bagaimana Hamzah waktu itu ketika tahu keponakannya dimaki-maki begitu rupa, dicaci maki seperti itu dengan hinanya. Hamzah mendidih, Hamzah emosi dan segera mencari Abu Jahal. Hamzah mendapati Abu Jahal sedang duduk-duduk tidak jauh dari Ka'bah. Di sekeliling Abu Jahal ada rekan-rekan Abu Jahal dari kabilah Bani Mahzum. Tanpa banyak omong dan tidak perlu ngobrol, dihampiri Abu Jahal oleh Hamzah. Didatangi lalu ditanya. Kata Hamzah, apakah engkau mencacinya padahal aku di atas agamanya? Apakah engkau memakinya padahal aku berkata seperti Muhammad katakan? Hamzah waktu itu bertanya tanpa perlu jawab, dan memang ia tidak menunggu jawab. Sambil bertanya seperti yang tadi kita sampaikan, Hamzah hantamkan busurnya ke atas ubun-ubun Abu Jahal. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, kejadian itu berlangsung cepat. Darah mengucur membasahi kepala dan wajah Abu Jahal. Orang-orang bangun hendak membalas Hamzah. Mereka tahu Hamzah betul-betul keterlaluan, tapi Abu Jahal mencegahnya. Sadar memang Abu Jahal lah yang salah, bukan Hamzah. Dan perkelahian yang bakal pecah itu berhenti sebelum dimulai. Hamzah kemudian pulang dan menyadari bahwa apa yang tadi terlontar adalah sesuatu yang spontan, sesuatu yang lahir begitu saja, keluar begitu saja, bukan karena kesadaran dan penerimaan hati, bukan lillahi ta'ala, tapi murni karena hubungan darah, karena fanatik kabilah, karena dia keponakan saya. Bisa kita bayangkan, seharian itu setelah kejadian, Hamzah dirundung gundah dan bingung. Betapa tidak, mereka orang-orang Arab, mereka orang-orang Quraisy pantang untuk berkata-kata dusta, pantang untuk berbicara dengan kosong sifatnya, pantang untuk mengingkari apa yang terlontar. Berbohong, berdusta adalah aib yang bisa menjatuhkan harga diri mereka di hadapan orang-orang. Dan tentu saja apa yang tadi telah tersampaikan, apa yang tadi telah terlontar tidak bisa ditarik lagi dan gak mungkin dihapus lagi. Hamzah sedih, gundah, gelisah, bingung, sampai kemudian menceritakan semuanya kepada Rasulullah, keponakannya yang dibela. Dan Rasulullah kemudian menenangkan pamannya itu, menenangkan Hamzah, lalu meyakinkan Hamzah bahwa itu yang terjadi pastilah ada sesuatu yang Allah inginkan, ada kebaikan yang besar yang Allah ingin terjadi pada diri Hamzah. Dan memanglah Allah ingin Hamzah masuk Islam dengan cara seperti itu, dengan cara begitu, dengan spontan membela Rasulullah, meskipun karena faktor kekabilahan, karena faktor hubungan darah. Hamzah pun akhirnya masuk Islam dengan seutuhnya. Hamzah menerima Islam, masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, dan menjadi singa dari singa-singa Allah, menjadi orang yang membela Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, membela Allah dan Rasulnya, sampai kemudian Hamzah mati terbunuh di medan perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna
Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Dari masuk Islamnya Hamzah, dari kejadian itu kita bisa ambil pelajaran penting bahwa yang namanya iman itu adalah nikmat, bahkan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Tidak ada siapapun yang mampu menggerakkan hati seseorang untuk beriman atau menerima kebenaran kecuali Allah dan hanya Allah. Sekuat-kuatnya kita mengajak, sehebat-hebatnya kita berusaha supaya seseorang menerima sesuatu yang benar, kalau tidak Allah gerakkan hati orang itu, maka tidak akan diterima, tidak akan menerimanya. Meskipun 1000 ayat Quran kita bacakan, meskipun 1000 hadis kita hadirkan. Dan betullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh kalian tidak akan bisa memberi taufik kepada orang-orang yang kalian cintai, tetapi Allah lah yang mampu menggerakkan hati seseorang, hati siapapun yang Allah kehendaki. Allah yang lebih tahu orang-orang yang mau menerima petunjuk. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, dari kejadian masuk Islamnya Hamzah juga kita bisa merenung betapa beruntungnya orang-orang yang Allah pilih untuk beriman, berislam, menerima petunjuk dan memeluk agama ini. Betapa beruntungnya mereka, dan sungguh sangat beruntung. Lihat bagaimana Allah biarkan Abu Jahal yang terkenal cerdas dan pintar seperti itu berkubang dalam lumpur kesyirikan sebelum kemudian mati di atas kekafiran di medan perang Badar. Lihat juga bagaimana Hamzah paman Rasulullah harus mendapatkan perlakuan tidak enak seperti itu dulu, baru dapat hidayah dan taufik untuk masuk Islam. Sementara kita yang hadir di sini, yang duduk di sini, yang Jumatan sekarang ini tidak perlu susah untuk beriman, tidak perlu payah-payah untuk berislam. Allah jadikan kita muslim sejak kecil dan dikelilingi oleh orang-orang Islam sejak dini. Sungguh betapa berharganya iman dan hidayah itu, sesuatu yang sering kita abaikan, sesuatu yang sering kita anggap kecil. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, dari masuk Islamnya Hamzah kita bisa ambil juga pelajaran betapa agungnya tindakan menolong dan membela Rasulullah, betapa berkahnya tindakan mulia seperti itu. Allah membuka hati Hamzah lalu memasukkan hidayah ke dalamnya melalui tindakan pembelaan terhadap Rasulullah. Tindakan itu mendatangkan kebaikan yang besar yang mungkin tidak disadari Hamzah sejak awal, dan itu adalah fakta. Lantas jika Hamzah saja yang spontan membela Rasulullah karena perkara hubungan darah bisa seperti itu, bisa mendapatkan kebaikan yang besar, maka bagaimana dengan kita jika kita membela Rasulullah dengan niat karena Allah dan di jalan Allah? Pastilah kebaikan yang betul-betul besar yang Allah bakal limpahkan kepada kita, kebaikan yang tak pernah kita bayangkan sebelum-sebelumnya, kebaikan yang pasti bakal kita syukuri, betul-betul kita syukuri nanti. Sekarang hadirin jamaah sekalian, bagaimana kita membela Rasulullah di saat beliau sudah tidak ada, di saat beliau sudah meninggal dunia? Membela Rasulullah di waktu beliau sudah tiada seperti sekarang ini adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menyebarkan ajaran-ajaran beliau, mencontohkan ibadah-ibadah yang beliau ajarkan kepada umat, dan itu dengan mempelajari dan mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat, menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Dan percayalah, akan banyak kebaikan yang datang kepada kita, cepat atau lambat, disadari atau tidak, ketika kita masih hidup ataupun setelah kita wafat. Karena itu,
Hadirin yang semoga dirahmati Allah, akhirnya kita berharap mudah-mudahan Allah melancarkan setiap langkah kita dalam membela agama Allah, dalam beribadah kepada Allah, dalam menghamba kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semuanya di atas Islam, di atas sunnah, memegang agama Allah dengan baik lagi benar. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua nanti di surga dengan Rasulullah, dengan para sahabat beliau seperti Hamzah radhiyallahu anhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a. Rabbana fir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.